Bab 2867, sangat canggung. Keduanya mengobrol sebentar. Mary Liu khawatir Jerry yang terlalu lemah setelah bangun beberapa saat, jadi dia membiarkannya terus beristirahat. Pada saat yang sama, Mary Liu membawa kendi lain. Ini adalah obat penyembuh luka leluhur kita. Aku akan mengoleskannya padamu. Lukamu seharusnya tidak butuh waktu lama untuk sembuh. Jerry yang bersyukur dan dengan tulus berterima kasih kepada Mary Liu. Namun, Mary Liu merasa sedikit canggung berdiri di dekat jendela. Ketika Jerry yang tidak sadarkan diri sebelumnya, dia juga mengoleskan obat penyembuh ini ke Jerry yang, tetapi Jerry yang tidak sadar pada saat itu dan Mary Liu juga tidak peduli. Dia akan menghindari beberapa posisi khusus dan mengoleskan obat ke bagian lain dari Jerry yang. Tapi sekarang, meskipun itu hanya diolesi ke bagian tubuh lainnya, namun Jerry yang sudah sadar dan dia langsung merasa malu. Bagaimanapun, pria di depannya adalah pria dewasa dan dia baru saja bertemu dengannya. Dia sedikit ragu untuk melakukannya sejenak, tetapi pada saat yang sama, dia ingin Jerry yang pulih dengan cepat. Jerry yang tentu saja melihat rasa malu Mary Liu dan dia tidak akan bercanda dengan penyelamat yang baik hati ini. Jadi, Jerry yang tersenyum tipis dan berkata, "Aku baru saja minum obat yang Karnu buat dan aku merasa jauh lebih baik. Mengenai luka luar, saat Max kembali nanti, biarkan dia membantuku membersihkannya." Jerry yang tidak mengatakan dia melakukannya sendiri. Bagaimanapun juga pada saat ini, dia hanya bisa menggerakkan satu tangan di tubuhnya. Dia juga ingin pulih dari luka-lukanya dengan cepat, tetapi satu tangan tidak cukup untuk mengolesi obat ke seluruh tubuhnya. Wajah Mary Liu yang memerah menjadi tenang dan dia mengangguk. Namun, yang mengejutkan Mary Liu adalah wajah Jerry yang memerah saat ini. Dia mengira Jerry yang pemalu. Namun, Mary Liu juga melihat sedikit rasa sakit di wajah Jerry yang dan dia langsung khawatir, mengira luka Jerry yang semakin parah dan buru-buru bertanya. "Ada apa denganmu? Apakah ada yang tidak nyaman?" Mendengar perkataan Mary Liu, wajah Jerry yang makin lama makin memerah, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, sesaat dia terlihat ragu-ragu dan berkata tidak apa-apa. Hal ini membuat Mary Liu bingung. Wajah Jerry yang memerah dan pucat, tetapi Jerry yang tidak memberitahunya. Setelah ragu sejenak, Mary Liu akhirnya dengan malu-malu meraih pergelangan tangan Jerry yang, langsung merasakan denyut nadi Jerry yang, "Biarkan aku periksa denyut nadimu." Jerry yang awalnya bingung, kemudian dia menyadari gadis ini memiliki beberapa keterampilan medis dalam memeriksa denyut nadi. Namun, Jerry yang sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Itu bukan karena rasa sakit dari lukanya, tetapi karena dia ingin buang air kecil. Bagaimanapun juga dia sudah koma selama setengah bulan. Setelah bangun tadi, dia langsung minum semangkuk obat. Setelah menghabiskan obatnya, Jerry yang sudah merasa tidak enak badan, tetapi dia belum terpikirkan jalan keluarnya, jadi dia menahannya. Namun sekarang, dia benar-benar tidak tahan lagi, yang membuatnya merasa sangat sakit. Dengan seorang gadis cantik seperti Mary Liu di sisinya, dia secara alami malu untuk meminta bantuan gadis ini. Jerry yang buru-buru berkata, "Tidak. Tidak perlu memeriksa denyut nadiku, aku tidak kesakitan karena luka-lukaku, aku." Mary Liu mengira Jerry yang malu, jadi dia mengabaikan Jerry yang. Namun, dia dengan hati-hati merasakan denyut nadi Jerry yang untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Luka-lukanya masih serius, tetapi tidak bertambah parah, yang membuatnya semakin bingung. Mary Liu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Ini aneh, tidak ada yang salah dengan tubuhmu, tetapi ekspresimu sangat menyakitkan." Jerry yang langsung tidak berdaya. Wajahnya memerah dan dia tidak lagi berusaha menyembunyikannya, menjelaskan, Aku ingin pergi ke kamar mandi. Aku tidak bisa menahannya lagi." Bab 2868, bantuannya. Setelah mendengar perkataan Jerry yang, Mary Liu langsung mengerti dan dia tidak dapat menahan tawanya. Mary Liu memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menduga ini adalah alasannya setelah sekian lama.
Tetapi kemudian, Mary Liu tidak dapat tertawa lagi dan wajah cantiknya kembali memerah, karena dia tiba-tiba menyadari Jerry yang tidak dapat bangun dari tempat tidur saat ini, dan Max Liu tidak ada di sana, tidak dapat membantu. Jika dia diminta untuk membantu, tentu dia akan sangat malu dan enggan membantu. Ini, lalu, apa yang harus kulakukan? Aku. Melihat ekspresi Jerry yang kesakitan, Mary Liu juga ingin menolongnya, tetapi tidak ada cara untuk menolongnya. Tiba-tiba, dia bingung dan tergagap untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Sebelum Jerry yang sempat berbicara, Mary Liu buru-buru bertanya, Max mungkin akan segera kembali, bisakah kamu? Kamu bertahan sedikit lebih lama. Jerry yang langsung tidak berdaya, dia terus bertahan hingga seluruh tubuhnya terasa sakit dan dia hampir tidak dapat berbicara, melainkan hanya menggelengkan kepalanya. Mary Liu sangat cemas dan akhirnya memikirkan solusinya. Dia berkata kepada Jerry yang, berbaringlah di tempat tidur, dan ketika Max kembali, aku akan mengganti kasurmu. Mendengar ini, Jerry yang sedikit terkejut, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak bisa membuang air kecil langsung di tempat tidur di depan seorang wanita, kecuali dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Pada saat ini, mata Jerry yang tiba-tiba menatap ke sebuah toples di pintu. Dia langsung bersemangat, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat hidup. Jerry yang segera mengulurkan satu-satunya tangannya yang bisa bergerak dan dengan bersemangat menunjuk ke arah toples di pintu. Itu jelas pot milik Max Liu, cepat-cepat bawa pot itu. Mary Liu melihatnya tanpa sadar dan dia segera menyadari, bagaimana aku bisa melupakan ini sih. Mary Liu bergumam canggung sambil bergegas ke pintu secepat yang dia bisa untuk membantu Jerry yang mengambil pispot. Kamu bisa melakukannya sendiri, kan? Jerry yang tampak getir, berpikir dalam hati, bagaimana kalau dia tidak bisa melakukannya? Dia tidak bisa meminta bantuan orang lain, jadi dia mengangguk tanpa ragu, bisa, kamu tunggu di luar dulu. Wajah cantik Mary Liu memerah dan dia bergegas keluar dari gubuk jerami itu. Tiba-tiba, Jerry yang merasa segar kembali. Dia belum pernah merasa selega ini sebelumnya. Tak lama kemudian, hal ini membuat Jerry yang merasa sangat marah. Dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan jatuh ke titik ini. Orang-orang yang menyebabkan semua ini adalah orang-orang di kota Tortoise. Jerry yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena dia tidak bisa bergerak sekarang, Jerry yang pasti membunuh Jack Gao dan para bajingan itu sekarang juga. Tidak lama kemudian, Max Liu juga kembali dengan 2 ikan besar dan Mary Liu segera mengambilnya untuk membuat sup untuk Jerry Yang. Dalam beberapa hari berikutnya, Jerry yang juga terbiasa menggunakan pispot. Pada saat yang sama, setelah perawatan yang cermat dari Mary Liu dan saudaranya, Jerry yang merasa jauh lebih baik. Dia makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak setiap hari. Dia sudah lama tidak merasakan kehidupan yang santai seperti ini. Namun, Jerry yang tidak lupa berlatih setiap hari. Namun, yang membuat Jerry yang tidak berdaya adalah meskipun tubuhnya semakin membaik dari hari ke hari dan luka-lukanya mulai membaik, dia masih tidak dapat memobilisasi energi spiritualnya. Dia memiliki semua keterampilan ini tetapi tidak dapat berlatih. Jerry yang cemas dan marah, dia ingin pulih secepatnya untuk membalas dendam, tetapi dia tidak bisa pulih. Pada akhirnya, dia hanya bisa bergumam lemah, mungkin lukanya terlalu parah kali ini. Bagaimanapun, semua tulang di tubuhku patah dan aku hampir mati. Bab 2869, Iri. Waktu berlalu hari demi hari dan sebulan penuh telah berlalu. Jerry yang juga tinggal di kamar yang sama dengan kakak dan adik itu serta dirawat oleh mereka setiap hari. Ini hampir menjadi impian semua anak muda di lembah ahli pengobatan. Bagaimanapun juga, Mary Liu adalah gadis tercantik di lembah ahli pengobatan. Di mata para lelaki di lembah ahli pengobatan, Mary Liu adalah dewi impian mereka. Namun siapa sangka seorang pria yang secara tidak sengaja masuk dari luar ternyata tinggal langsung di rumahnya. Jika orang lain,
mereka akan merasa puas bahkan jika mereka bisa tinggal sekamar dengan Mary Liu selama sehari. Jika orang lain di lembah ahli pengobatan tahu tentang ini, mereka pasti akan iri dan cemburu pada Jerry Yang. Yang terpenting, akan ada banyak orang yang akan memukuli Jerry Yang sampai mati. Namun tidak seperti pria lain, di mata Jerry Yang, Mary Liu hanyalah penyelamatnya. Meskipun Mary Liu memiliki wajah seperti Dewi, dia tidak pernah mempunyai niat buruk pada Mary Liu. Setiap hari Jerry Yang hanya berpikir untuk segera pulih dan meninggalkan tempat ini untuk membalas dendam. Awalnya, Jerry Yang dan Mary Liu tidak bisa tidur sepanjang malam karena bagaimanapun juga tidur di ruangan yang sama masih merupakan hal yang sangat canggung, tetapi mereka segera terbiasa. Mary Liu setiap hari berinteraksi dengan Jerry Yang dan memahami Jerry Yang, jadi dia secara alami percaya Jerry Yang. Terlebih lagi, Jerry Yang tampak lumpuh, jadi dia tidak akan menyakitinya. Suatu pagi, Jerry Yang bangun seperti biasa dan tanpa sadar dia melakukan peregangan. Segera setelah itu, Jerry Yang tertegun, dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan di wajahnya. Jerry Yang terkejut saat mengetahui lengannya yang lain juga bisa bergerak. Setelah itu, Jerry Yang segera mengujinya dan menemukan seluruh tubuhnya telah pulih, tulang-tulang yang patah telah pulih sepenuhnya. Awalnya, Jerry Yang hampir putus asa karena dia tidak dapat berlatih dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia berpikir akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun sebelum dia dapat berjalan lagi. Hasilnya, hanya sebulan kemudian, dia mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan. Hal ini langsung memberi Jerry Yang harapan. Meskipun dia masih belum bisa berlatih, setidaknya tubuhnya sudah sembuh dan dia sudah menjadi orang normal. Jerry Yang percaya tidak akan lama lagi sebelum dia bisa pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali kemampuan untuk berlatih. Tepat saat Jerry Yang berjalan menuju pintu, Mary Liu masuk sambil membawa semangkuk obat. Melihat Jerry Yang mampu berdiri, Mary Liu awalnya tertegun, namun kemudian menjadi sangat gembira. Namun, tak lama kemudian, Mary Liu tampak khawatir dan berseru, Kamu benar-benar bisa berjalan." "Bagaimana mungkin? Aku memeriksamu kemarin dan tulang-tulang di tubuhmu jelas masih patah. Apa kamu yakin kamu benar-benar sudah sembuh? Jangan memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur, jangan terburu-buru." Ternyata Mary Liu memeriksa Jerry Yang setiap hari. Meskipun luka Jerry Yang pulih dengan cepat setiap hari, di mana kecepatan pemulihannya itu di luar imajinasinya, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Baru kemarin, masih banyak tulang patah di tubuh Jerry Yang belum sembuh dengan baik, tetapi hari ini Jerry Yang sudah bisa bangun dari tempat tidur. Saat pertama kali melihat Jerry Yang, Mary Liu mengira matanya kabur. Mary Liu segera meletakkan obat cair di samping tempat tidur, lalu menarik tangan Jerry Yang untuk memeriksa lagi. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Mary Liu terkejut. Dia tersenyum gembira, "Benar-benar sembuh. Lukamu benar-benar sembuh. Hebat." Max Liu yang sedang bermain di luar mendengar suara gaduh di dalam kamar dan langsung berlari masuk. Ketika melihat Jerry Yang berjalan di tanah, dia pun dengan gembira melompat ke pelukan Jerry Yang. Bab 2870, Tidak Rela. Jerry Yang juga sangat gembira saat ini. Dia sudah lama ingin sembuh dan sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Baik. Meski dirinya masih belum bisa berlatih, namun ini sudah merupakan awal yang. Selain itu, banyak hal yang dapat diselesaikan sendiri, tidak perlu merepotkan kakak dan adik itu lagi. Paling tidak hal yang paling mendasar seperti pergi ke toilet dapat dilakukan sendiri, tanpa harus menahan malu setiap hari. Agar tidak merepotkan kedua bersaudara itu, Jerry Yang jarang minum air setiap. "Terima kasih banyak atas bantuan kalian selama ini." Jerry Yang memeluk Max Liu dengan gembira dan tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan terima kasih padanya. Mendengar ini, wajah Max Liu langsung berubah sedih. Jerry Yang bingung dan langsung bertanya ada apa. Max Liu melepaskan pelukan Jerry Yang, berdiri di depan Jerry Yang, mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata hitamnya yang besar seperti anggur ke arah Jerry Yang,
lalu bertanya dengan sangat serius, "Kak Chen, lukamu sudah pulih, apakah kamu akan meninggalkan aku dan kakak?" Jerry yang langsung paham mengapa Max Liu tampak begitu sedih, ternyata dia enggan membiarkannya pergi. Selama ini, bahkan Jerry yang hampir terbiasa hidup dengan sepasang saudara kandung ini dan Max Liu kehilangan orang tuanya ketika dia masih kecil, jadi wajar saja dia kehilangan banyak kasih sayang keluarga. Max Liu selama ini tinggal bersama Mary Liu, di mana Mary Liu adalah satu-satunya kerabatnya yang tersisa. Sekarang ada Jerry Yang. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia sudah mulai bergantung pada Jerry Yang. Dalam hati Max Liu, Jerry Yang adalah keluarganya. Meskipun Jerry Yang tidak bisa bergerak dan masih membutuhkan perhatiannya dan Mary Liu sepanjang hari, namun dia tidak pernah mengeluh karena Jerry yang merepotkannya. Sebaliknya, dia terbiasa merawat Jerry Yang dan berbincang dengan Jerry Yang setiap hari. Jerry Yang adalah kakaknya sekaligus rekan baiknya. Tetapi Max Liu tahu betul setelah luka Jerry Yang pulih, dia pasti akan meninggalkannya dan kembali ke tempat yang seharusnya dia berada. Akan tetapi, orang-orang di lembah ahli pengobatan tidak dapat meninggalkan lembah. Max Liu khawatir Jerry Yang tidak akan pernah kembali menemui mereka setelah dia pergi dan dia tidak bisa pergi mencari Jerry Yang. Awalnya, Max Liu berharap Jerry Yang segera pulih sehingga dia bisa bermain dengannya. Tetapi sekarang, setelah melihat Jerry Yang benar-benar sudah pulih, meskipun Max Liu merasa gembira untuk Jerry Yang, dia tidak bisa lagi merasa gembira ketika dia mengingat Jerry Yang akan segera pergi, seolah-olah ada orang penting yang hilang dalam seluruh hidupnya. Bahkan Jerry Yang sendiri tidak menyangka hanya dalam 1 bulan, dia benar-benar memiliki posisi penting di hati Max Liu. Jerry Yang juga merasa enggan berpisah dengan kakak dan adik ini. Selama kurun waktu ini, dia juga menganggap kedua saudara ini sebagai keluarganya sendiri. Mary Liu yang berdiri di samping, mendengar kata-kata Max Liu dan matanya yang indah segera melihat ke arah Jerry Yang. Mary Liu juga memperlakukan Jerry Yang sebagai anggota keluarga. Meskipun dia polos dan baik hati, dia tetaplah seorang gadis, dan sekarang dia sudah cukup umur untuk menikah. Sedangkan Jerry Yang, selain Max Liu, dia adalah satu-satunya pria yang telah bersama Mary Liu dalam waktu yang lama. Secara alami, dia akan memiliki perasaan terhadap Jerry Yang di dalam hatinya. Jerry Yang tampak tampan dan anggun, memancarkan aura seorang raja, wanita manapun secara langsung akan mengaguminya. Ketika Mary Liu melihat Jerry Yang untuk pertama kalinya, dia tahu Jerry Yang bukan bagian dari lembah ahli pengobatan dan pasti akan meninggalkan mereka. Dia sudah menduga hari ini akan tiba, jadi dia tidak memikirkan Jerry Yang dan hanya menganggapnya sebagai anggota keluarga dan saudara yang baik. Tetapi sekarang, ketika Jerry Yang mungkin pergi kapan saja, Mary Liu masih tidak dapat menahan keengganan di hatinya. Dia sendiri pun sangat terkejut mengapa dia bisa memiliki perasaan tidak rela yang demikian kuat dengan laki-laki yang baru dikenalnya lebih dari sebulan. Bersambung.